Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Senin, 19 Oktober 1987, dua rangkaian kereta api bertabrakan di Bintaro. Lokomotif dan gerbong masing-masing kereta hancur lebur. Ratusan penumpang tewas mengenaskan. Suara tabrakan terdengar hingga puluhan meter jauhnya. Ini adalah kecelakaan kereta terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Kecelakaan kereta api antara kereta api nomor 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta dengan kereta api nomor 220 jurusan Tanah Abang Merak. Kedua kereta api saling bertabrakan dan mengakibatkan badan kereta rusak berat. Bahkan akibat dari tabrakan yang sangat kencang, membuat banyak korban terjepit material kereta hingga memotong tubuh para penumpang, khususnya yang mengisi bangku di bagian depan. Setidaknya terdapat 139 orang meninggal dunia dan 254 orang luka-luka yang dibawa ke beberapa rumah sakit di Jakarta. Peristiwa mencekam ini kembali terjadi di tanggal 9 Desember 2013, yang kemudian kedua tragedi ini dikenal dengan tragedi Bintaro. 19 Oktober 1987 dinamakan sebagai tragedi Bintaro 1. Kejadian ini terjadi pukul 7 pagi, yang mana saat itu merupakan waktu padat penumpang. KA 225 dari Rangkas Bitung ke Jakarta Kota mengangkut 1.887 orang penumpang, yang mana penumpang di kereta ini sudah melebihi kapasitas atau sudah melebihi kepadatan maksimal, yaitu 200% dari kapasitas seharusnya. Penumpang kereta juga sudah memenuhi bagian dalam dan juga atap kereta. Sedangkan di kereta nomor 220 diisi oleh 478 penumpang dengan kapasitas angkut 668 penumpang. Dini hari pada pukul 6:46, pemimpin perjalanan kereta api PPKA Stasiun Kebayoran mengabarkan bahwa KA 220 dengan masinis Amung Sunarya berangkat dari Stasiun Kebayoran menuju Stasiun Sudimara. Kabar ini mengejutkan PPKA Stasiun Sudimara. Ada 3 jalur kereta di Stasiun Sudimara, semuanya terisi, salah satunya oleh KA 225. PPKA Sudimara mengatakan rencana itu sudah disepakati oleh PPKA Kebayoran sebelum KA 220 berangkat dari Kebayoran. Tapi rupanya terjadi pergantian PPKA di Stasiun Kebayoran, sedangkan di Stasiun Sudimara tetap. PPKA Kebayoran baru inilah yang tidak mengetahui rencana sebelumnya. Mereka sempat melakukan kontak mengenai rencana yang akan dilakukan. Sayangnya, pesan yang tersampaikan menjadi kurang jelas. Petugas yang sedang berganti shift diketahui merupakan petugas baru yang tidak terlalu mengerti dan masih belum paham betul mengenai simbol dan tanda-tanda penting kereta api. Mendengar kabar dari PPKA Kebayoran bahwa KA nomor 220 sudah berangkat dari arah barat, membuat PPKA Sudimara berupaya untuk mengosongkan jalur di Sudimara untuk KA nomor 220 dengan dilakukannya pemindahan jalur KA nomor 225 yang berada di jalur ketiga ke jalur 1, walaupun sebenarnya di jalur 1 ada 7 rangkaian gerbong kereta api. Kemudian PPKA Sudimara memerintahkan seorang petugas untuk memberitahu rencananya pada masinis KA nomor 225, yaitu Slamet Suradyo. Sayangnya, pesan tersebut tidak tersampaikan, dan kereta KA nomor 225
meninggalkan stasiun Sudimara bergerak ke stasiun Kebayoran pada pukul 6.50 pagi. Masinis Slamet tidak mengetahui ada serangkaian kereta yang juga berangkat dari Kebayoran. Para petugas stasiun kaget. Beberapa ada yang mengejar kereta itu menggunakan sepeda motor. PPKA Sudimara, Jamhari, mencoba memberhentikan kereta dengan menggerak-gerakkan sinyal, namun tidak berhasil. Dia pun langsung mengejar kereta itu dengan mengibarkan bendera merah, namun sia-sia. Ia juga turut membunyikan trompetnya, tapi sayangnya Slamet tidak dapat melihat tanda karena padatnya penumpang yang memenuhi bagian depan kereta. Ia juga tidak mendengar bunyi peringatan tersebut. Jamhari pun kembali ke stasiun dengan sedih. Dia membunyikan semboyan genta darurat pada penjaga perlintasan Pondok Betung, tapi kereta tetap melaju. Kereta terus berjalan, bahkan kecepatannya bertambah. Hingga pada tikungan sepanjang 407 meter, Slamet menyadari ada KA nomor 220 yang melaju dari arah yang berlawanan. Penumpang yang berada di lokasi kejadian kaget dan panik. Bahkan sebagian dari mereka nekat turun dari kereta dengan melompat. Masinis dari KA nomor 220 berusaha untuk menghentikan kereta dengan cara mengerem. Namun sayangnya terlambat untuk dilakukan karena jarak kereta yang sudah sangat dekat, serta kecepatan kereta masing-masing yang sangat cepat. Dentuman dahsyat terdengar seketika. Penumpang terjepit. Potongan tubuh terserak di sekitar bagian kereta paling depan. Mayat-mayat berserakan. Sebagian dalam keadaan tidak utuh lagi. Ada yang bagian kakinya hilang, kepalanya hancur atau terputus dari tubuh. Daging yang ada di tubuhnya terpencar. Bau khas darah yang anyir berkumpul menjadi satu, diiringi jeritan manusia-manusia malang yang minta tolong karena terjepit besi-besi kereta. Ada yang meninggal dunia seketika, namun ada pula yang masih hidup, namun dengan kondisi memprihatinkan. Tanah Bintaro kian merah. Hari itu menjadi hari paling kelam dalam sejarah transportasi Indonesia. Masinis Slamet yang selamat kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dia menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Peristiwa tragis ini pun menyita perhatian banyak orang, termasuk sinias dan musikus. Selain diangkat ke layar lebar, lewat film berjudul Tragedi Bintaro yang disutradarai Buce Malawau pada 1989, kecelakaan ini juga menginspirasi Iwan Fals untuk membuat lagu berjudul 1910. Sampai 3 bulan pasca kejadian, banyak cerita-cerita misteri dari masyarakat sekitar, mulai dari cerita minta tolong para korban, sampai korban yang menanyakan potongan tubuhnya pada masyarakat sekitar. Bahkan setelah lebih 30 tahun berlalu, cerita-cerita tersebut masih ada dan mengusik beberapa orang untuk mencari tahu kebenarannya. Sampai saat ini, kisah mistis masih menyelimuti lokasi kejadian. Baik pengguna jalan maupun warga setempat sering mendapati seorang anak sedang bermain di tengah rel kereta api. Warga yang sudah puluhan tahun mendiami rumah yang berada di pinggir rel kereta api ini menyadari kalau anak itu bukan warga kampung. Dan mereka pun yakin si bocah yang bermain di tengah rel tersebut bukanlah anak biasa atau sosok manusia pada umumnya.
Selain itu, banyak cerita hantu yang menyebar dari mulut ke mulut yang menjadikan wilayah tersebut semakin menambah keangkeran. Terkadang makhluk astral ini menunjukkan wujudnya. Terkadang hanya mengabarkan dengan suara-suara yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mendengar suara rintihan manusia kesakitan kerap didengar warga. Rintihan itu menyayat hati, tapi membuat merinding. Suara rintihan itu berasal dari arah rel kereta api yang tidak jauh dari rumahnya. Suara rintihan itu terdengar saat malam menjelang pagi. Suasana yang sepi dan senyap menjadikan suara rintihan itu terdengar jelas. Sedangkan dari sekian penampakan makhluk astral, yang paling menyeramkan adalah sosok hantu tanpa kepala. Banyak warga sekitar mengaku pernah melihat sosok hantu tanpa kepala yang bolak-balik di daerah tersebut. Menurut sesepuh warga setempat, hantu tanpa kepala belum pernah terlihat sebelum tragedi Bintaro terjadi. Namun setelah insiden yang menewaskan 156 orang itu, sosok hantu tanpa kepala sering menampakkan eksistensinya di dunia nyata. Sosok hantu tanpa kepala ini tidak bersuara, tidak merintih kesakitan atau menangis. Hantu ini hanya berjalan bolak-balik di sekitaran perlintasan rel kereta api saja, seakan sedang mencari bagian kepalanya yang hilang. Hantu tanpa kepala yang berjalan dengan langkah guntai ini tidak setiap saat menampakkan dirinya. Biasanya muncul selepas maghrib hingga tengah malam. Penampakan hantu di sekitar rel Bintaro tidak hanya dilihat warga sekitar. Makhluk halus ini juga mengganggu para pejalan kaki dan pengguna kendaraan yang sedang melintas di kawasan itu. Beberapa saksi mata itu memberi keterangan, ruas Jalan Bintaro Permai 4, nomor 36, adalah tempat sering dijumainya sosok tak kasat mata. Di sana sering terlihat penampakan sosok hitam berjajar. Sekilas, tubuh mereka seperti hangus terbakar. Ada yang mengatakan, kalau di lokasi perlintasan tersebut, pada masa dulu, pernah ada pembantaian pada tahun 1948 yang menewaskan para pejuang dari Banten. Pada saat itu para pejuang sedang menuju markas para penjajah Belanda, yang kini jadi stasiun Kebayoran Lama atau Tangsi. Para pejuang diberondong tembakan di sepanjang jalan perlintasan. Setelah itu, jenazah para pejuang tersebut dibiarkan terlantar dan tidak langsung dimakamkan. Jenazah tergeletak di sepanjang rel dari Bintaro ke Pondok Betung. Dulu, rel kereta api itu posisinya di bawah rumah. (9 Desember 2013), kembali sebuah kecelakaan maut yang melibatkan KRL rute Serpong Tanah Abang dan truk tangki Pertamina terjadi di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Dalam kecelakaan yang dikenal dengan tragedi Bintaro 2 tersebut, KRL menabrak truk tangki bermuatan 24.000 liter bahan bakar minyak di pintu perlintasan Pondok Betung. Tabrakan memicu ledakan dan kebakaran yang menghanguskan gerbong paling depan. Tujuh orang dilaporkan meninggal dalam insiden tersebut, termasuk masinis Darman Prasetyo, asisten masinis Agus Suroto, dan teknisi Sofyan Hadi. Puluhan lainnya menderita luka-luka. Berdasarkan kesaksian penumpang yang selamat, Sofyan Hadi sempat keluar dari kabin masinis sesaat sebelum kecelakaan terjadi untuk mendatangi gerbong penumpang. Dia pun memberitahu penumpang bahwa akan terjadi kecelakaan. Penumpang yang ada di gerbong depan diminta untuk menyelamatkan diri dan berpindah ke gerbong lain. Sofyan Hadi kemudian kembali ke kabin masinis dan menutup rapat pintu agar semburan api pasca kebakaran tidak menjalar lebih jauh. Sebenarnya, ia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
tapi justru memilih kembali ke ruangan tugasnya. Apa yang dilakukan Sofyan Hadi memperlihatkan betapa ia mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Penumpang dalam KRL sempat panik karena tidak dapat keluar setelah kereta menabrak truk tangki. Tidak semua pintu terbuka setelah insiden kecelakaan tersebut. Penumpang mulai berteriak-teriak minta tolong agar pintu bisa terbuka. Beberapa mencoba memecahkan kaca, sedangkan penumpang yang lain berebut keluar kereta melalui sepasang pintu yang terbuka. Sementara itu, truk tangki terpental sejauh 25 meter, lalu terbakar karena material tangki terbuat dari aluminium foil yang mudah meleleh. Untuk mengenang jasa Sofyan Hadi, namanya kemudian diabadikan di Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian, Bekasi. Sementara itu, nama masinis Darman Prasetyo disematkan di Balai Pelatihan Teknik Traksi Yogyakarta. Dan nama Agus Suroto terpatri di Balai Pelatihan Operasional dan Pemasaran Bandung. Nama mereka juga ditulis dalam sebuah prasasti di Stasiun Tanah Abang. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.